Chapter 347. Pertemuan 4. Eren mulai sebagai pengawal di bawah perintah Ksatria Puharen karena tuannya telah menawarkan sumpah jaminan Ksatria. Tentu saja itu tidak mudah. Sebagai pengawal, tugas utamanya adalah membersihkan dan memasak, dan dia hanya punya waktu 1 jam sebelum tidur untuk melatih pedangnya. Tapi Eren tidak menyerah. Bahkan, dia melihat semuanya dengan optimis. Meskipun ia masih muda, tubuhnya yang tegap memungkinkannya untuk melakukan tugas-tugas kasar tanpa menjadi lelah, dan ia menganggap menonton ksatria yang kuat berlatih sebagai kesempatan belajar yang hebat. Eren memberikan semua yang dia miliki dalam waktu yang sangat sedikit setiap malamnya untuk berlatih. Untungnya, para ksatria Puharen tidak mengabaikan upaya bocah itu. Tidak butuh waktu lama sampai Eren diundang untuk berlatih bersama yang lainnya. Meskipun masyarakat ksatria itu kasar dan kasar, Eren mampu tumbuh dengan cepat karenanya. Tapi keberuntungan masih jauh dari kisah Eren. Seolah bertemu tuannya menghabiskan seluruh keberuntungannya, dia berhenti disemangati olehnya. Segera, Eren mengetahui bahwa tuannya sakit karena penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Itu sebabnya dia didorong pergi ke desa Eren di tempat pertama. Tuan Eren ingin mengalami dunia yang lebih luas dengan waktu yang tersisa. Selama perjalanannya ia menemukan murid yang paling sempurna dan kembali ke dunia kecil ibu kota. Meskipun tuannya senang, Eren merasa tertekan. Eren lebih kuat dari yang lain seusianya, tetapi dia masih anak-anak di hati. Itu terlalu dini untuk perpisahan abadi, dan dia tidak bisa menyembunyikan rasa sakit di hatinya. Eren mengunjungi tuannya setiap malam, mengawasinya melemah di atas apa yang akan menjadi ranjang kematiannya. Lalu suatu hari, ketika Eren menelan air matanya di sebelah tuannya, dia bertemu seorang putri bernama Prihi. Bumi, Korea. Saya mengirim pengamat di seluruh dunia untuk mengumpulkan informasi. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk menyadari bahwa situasinya jauh lebih buruk daripada yang saya bayangkan. Oi, Black, tunggu di sana. Merah di sini akan memulai pertempuran penting. Saya akan menghubungi Anda nanti. Chok Jungyong dan Jin Seyeon, yang memasuki Kolasem Fasago, tampaknya memiliki rencana sendiri. Tetapi masyarakat bumi hancur di bawah kejahatan besar yang turun. Iblis telah turun di Tokyo. Iblis berbentuk burung ini yang menyebut dirinya, Phoenix, telah mulai menyanyikan lagu kematian di langit Tokyo. Fual, mengetuk dinding Vladivostok. Spartan. Spartan muncul begitu aku memanggilnya, dengan lembut mendarat di pundakku. Dia tampak sedikit lebih besar daripada terakhir kali aku melihatnya. Prarar. Spartan mendengkur dan bertingkah imut. Aku tersenyum pahit dan membelai kepalanya. Sayangnya, saya tidak punya waktu untuk bermain-main. Sejumlah besar kekuatan sihir mulai meletus dari tempat keturunan Morax. Itu bukan energi iblis-iblis, tetapi kekuatan sihir bersih dari alam. Kekuatan sihir 4 warna ini berbenturan dengan energi Morax. Saya langsung tahu ini adalah kekuatan Chae Jocul. Di mana kamu? Pada saat itu, suara Yoyonha terdengar dari jam tangan pintar saya. Aku menonton Morax. Bagaimana dengan Anda? Petik 2. Saya menjawab ketika saya mengeluarkan Black Lotus Bow. Aku di bunker bawah tanah. Apakah kamu mencari tahu apa yang terjadi? Kebanyakan. Sepertinya bumi berada di ambang kehancuran. Oh ya. Aku terkekeh. Dia tidak sepenuhnya salah karena Baal pernah menghancurkan dunia dalam 3 hari. Karena dia seharusnya menghabiskan hari pertama memanggil bawahannya seperti yang dia lakukan sekarang, waktu sebenarnya dia menghancurkan dunia itu mungkin kurang. Saya menghela nafas dan memeriksa stigma saya. Seperti yang saya pikirkan, saya tidak memiliki 1 ons pun yang tersisa. Karena efek samping pembalikan waktu itu lambat untuk pulih bahkan dengan Orb Regeneration. Saya bisa menggunakan overclocking untuk secara paksa membuat lebih banyak. Tapi saya harus menunggu waktu yang tepat untuk melakukannya. Bagaimana hal-hal di sisi Anda? Saya pikir Anda akan tahu sesuatu. Aku tidak, sungguh. Kemudian kurasa kita sudah dikutuk. Karena saya tidak bisa memikirkan apapun. Yoyonha mengirim informasi yang dia kumpulkan melalui jam tangan pintar. Rusia, Vladivostok Fual. Jepang, Tokyo Phoenix. Spanyol, Madrid Astaroth. Seluruh Eropa, Phalanx Army. Korea, Baal and Morax. Untungnya, Leraje dan Fasago tampak kurang bermusuhan. Iblis lain seperti monster boss, tapi keduanya seperti pencarian. Aku sedang mencoba membuat sesuatu. Saya akan memberitahu Anda begitu saya melakukannya. Petik 2. Oke. Koa. Lengan Morax dan tinju immortal berbenturan. Gelombang kejut besar menyebar ke segala arah, dan aether membuat penghalang di sekitarku secara otomatis. Segera setelah itu, kilatan cahaya keemasan dan bilah besar kekuatan sihir memotong udara. Kim Suho dan Chae Nayun telah bergabung dalam pertempuran. Aku mengangkat Black Lotus Bow sambil terus memperhatikan mereka. Saat panah mistikus Athena dihancurkan ketika menumbangkan istana Baal, aku membuat panah biji yang gelap. Itu dulu. Hei! Suara seorang wanita tiba-tiba mengalir ke telingaku. Kepalaku mendingin seketika, dan aku memutar mataku ke samping. Sudah lama. Teguk. Aku menelan ludah dan memeriksa wajah wanita itu. Lalu,
Aku menghela nafas lega. Ya ampun, kau mengejutkanku. Hahaha. Wanita itu tertawa bercanda saat dia menjulurkan pipiku. Aku mundur selangkah dan menatapnya. Apa itu? Itu adalah Medea. Setelah muncul tiba-tiba, dia memberiku selembar kertas. Ini, ambil. Apa ini? Daripada itu, pergi bantu mereka melawan Morax. Anda belum melupakan kontrak kami, kan? Petik 2. Ini pesan dari Crevon. Hah? Saya melihat kertas itu. Aku cepat-cepat mengambilnya dari tangan Medea dan memindainya. Apakah kamu baik-baik saja, Kim Hajin? Ini adalah Duchess Kekaisaran Crevon, Tomer. Itu benar, kita bukan lagi sebuah kerajaan, tetapi sebuah kerajaan. Medea berbicara ketika aku membaca pesan itu. Aku juga membacanya. Singkatnya, Crevon ingin membantu, tetapi sepertinya mereka tidak dalam situasi untuk melakukannya. Petik 2. Kenapa? Medea mengangkat bahu. Mereka tidak berdaya. Tepatnya, mereka tidak memiliki energi yang diperlukan untuk meninggalkan menara dan turun ke bumi. Petik 2. Petik 2. Saya menghabiskan ratusan tahun mempersiapkan keturunan saya. Betapa sulitnya meninggalkan tempat itu. Menyebalkan sekali. Saya datang ke sini setelah semua upaya itu dan melihat tempat ini. Petik 2. Penjelasan Medea dengan cepat berubah menjadi dia menggerutu tentang kemalangannya. Saya, tentu saja, mengabaikan sebagian besar. Hanya ada satu hal di pikiran saya saat ini. Entropi dimensi. Sumber energi yang cukup kuat untuk memungkinkan pasukan Crevon turun ke bumi. Sayang sekali, kupikir aku akan menikmati hidup yang lebih lama kali ini. Mengabaikan Medea, yang masih mengeluh, aku memanggil Yoyonha. Yoyonha, kamu di sana. Suara gemerincing terdengar sebelum Yoyonha akhirnya menjawab. Iya nih. Apa yang kamu lakukan? Menanam pohon apel. Petik 2. Apa? Tidak, menurutmu aku idiot. Pohon apel, hahaha. Petik 2. Reaksinya yang aneh membuatku sedikit penasaran, tapi itu bukan bagian yang penting saat ini. Baiklah, dengarkan aku. Baiklah. Yoyonha dengan cepat menjadi serius. Saya berhenti sejenak dan menoleh ke Medea. Medea bisakah kamu menyampaikan pesan ini kepada Crevon untukku? Rusia, Vladivostok. Kota Rusia, Vladivostok, damai baru kemarin. Itu baik-baik saja bahkan ketika pasukan Falak menyerang Eropa dan bumi mengalami transformasi rilem iblis yang cepat. Vladivostok secara geografis dekat dengan Korea dan karena tingginya jumlah Dungeons yang dimilikinya, itu adalah lokasi yang strategis yang dikunjungi oleh banyak guild besar Korea. Baru-baru ini, penilaian orang-orang terhadap Vladivostok telah meningkat pesat hingga melampaui Moskow, ibu kota Rusia. Banyak fasilitas penting pemerintah bahkan telah pindah ke Vladivostok. Alasannya sederhana, selama 6 bulan terakhir di mana bumi terbungkus dalam kekacauan, Vladivostok menjadi terkenal sebagai tempat yang aman. Pahlawan Rusia, teknologi canggih, dan Vladivostok Walls yang terkenal bukan alasan untuk perubahan ini. Itu karena monster di daerahnya telah disapu bersih oleh kekuatan yang tidak diketahui. Penduduk Vladivostok menyebut kekuatan misterius ini dewa penjaga mereka. Tidak mengherankan, puluhan kuil, tempat suci, dan gereja telah dibangun di kota untuk menyembah dewa yang tidak dikenal ini. Penduduk Vladivostok dan pemerintah Rusia berharap agar mukjizat ini terus berlanjut dan berharap bahwa dewa penjaga ini akan melindungi mereka dari semua kejahatan. Namun, pahlawan Rusia yang paling terkenal, Gennady, berpikir hari ini akan menjadi hari terakhir perlindungan misterius ini. Petik 2. Tuan Gennady, kami menunggu perintahmu. Gennady melihat ke bawah dari dinding Vladivostok yang tidak bisa ditembus. Di sisi lain adalah pasukan besar dan iblis bertopi memerintahnya. Jadi itu Fual. Gennady menggertakkan giginya. Dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan melawan kekuatan sekuat itu. Pikirannya mulai membayangkan Vladivostok dihancurkan oleh lautan pasukan yang tak ada habisnya di depannya. Buka gerbangnya. Pada saat itu, suara serak iblis terdengar di cakrawala. Suara itu membawa sedikit energi iblis, mengguncang dinding dan menyebabkan tentara biasa runtuh. Aku akan mengatakannya 3 kali saja. Gennady berpikir, dia tidak bisa membayangkan Fual menyelamatkan mereka bahkan jika mereka membuka gerbang. Buka gerbangnya. Gennady mulai membenci dirinya sendiri karena ketidakberdayaannya. Buka. Tetapi pada saat itu, suara menakutkan iblis tiba-tiba terputus. Embusan angin bertiup, dan Gennady mengangkat kepalanya. Petik 2 tanda tanya petik 2. Cua. Anginnya membuat pasukan Fual terpisah. Segera, embusan angin berubah menjadi badai, dan formasi pasukan Fual terlempar berantakan. Ledakan. Tentara Fual menjerit kesakitan ketika angin kencang memotong anggota tubuh mereka. Bahkan Fual tidak punya pilihan selain memindai area untuk mendapatkan petunjuk. Petik 2. Di tengah-tengah medan perang, ia menemukan Loah menggeliat lebih cepat daripada kecepatan suara. Mood. Itulah yang dipikirkan Fual. Dia mencoba meraih Mood dengan menggunakan energi iblisnya, tetapi itu menghilang. Kamu. Fual mengerutkan alisnya. Energi iblisnya terbagi menjadi beberapa cabang, mengejar Mood. Mood berlari,
Tetapi akhirnya ditangkap oleh energi iblis yang dilemparkan dari segala arah. Tidak, itu yang dipikirkan semua orang pada awalnya. Memetik. Gedebuk terdengar, dan energi iblis dipukul mundur. Baik kekuatan sihir maupun energi iblis tidak bekerja. Mood hanya menggunakan kekuatan untuk melakukannya. Petik 2. Fual tidak bisa mengerti apa yang dilihatnya. Dia berhenti menyerang dan hanya mengamati anjing kampung. Krur, krur. Dia melihat sekilas dari Mood, seekor belalang sembah dengan tangisan aneh. Namun, Fual mengabaikan serangga bipedal. Kamu berani menatapku dengan mata seperti itu. Sebaliknya, dia melihat keberadaannya mengawasinya dari belakang belalang. Dia tidak tahan dengan pandangan merendahkan dari keberadaan itu. Jawab aku. Iblis memerintahkan. Namun, keberadaannya tetap diam. Matanya yang arogan juga tidak berubah. Keberadaan yang berdiri di belakang belalang adalah raja yang kesepian dengan hanya satu pengikut orden.